sebenarnya seharusnya agama yang mengontrol politik, bukan politik yang mengontrol agama. Iya. Kalau masuk parpol ini harus penjilat. Sebenarnya gini mas, kalau berbicara siap nggak siapnya ketika Anda dilahirkan artinya Anda siap. Oke. Ya. Saya Eja, Saya Ajrul, siap menggemparkan Barabas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, host amatir Ajrul. Kali ini tim basah berkisahan santai berkunjung ke salah satu kedai kopi di Barabai, yaitu Lipi Indonesia. Mas, boleh diperkenalkan namanya siapa? Oke, iya perkenalkan nama saya Reza, biasa dipanggil Eja. Padoka kan ya. Kalau Padoka ya mungkin teman-teman yang agak sengklek ya. Untuk panggilan. Jadi Mas Eja ini owner Lipi Indonesia kah? Alhamdulillah bisa dikatakan begitu. Bisa dikatakan gitulah. Iya. Oke, jadi mungkin kawan-kawan saya juga bertakon nih lawan Mas Eja nih. Ceritakan Bang, awal mula terbentuknya Lipi Indonesia. Oke. Kalau bercerita dari awal mula Lipi Indonesia ini, awalnya pengen yang dimana cari lahan buat angkringan sebenarnya. Angkringan. Jadi pas pada waktu muter-muter untuk wilayah Barabas itu lumayan lama tuh. Jadi lumayan lawas kah ya orang Banjar tuh. Ya. Maaf untuk yang dimana bahasa tercampur-campur. Ya lah. Anjir, masalah kita santai aja. Yalah. Aman pokoknya. Jadi untuk yang dimana itu cari lahan buat angkringan, muter-muter untuk wilayah Barabas itu kisaran waktu 2 bulan. Oke, surveinya lah. Iya, survei, cek tempat lokasi. Ternyata kebetulan pada waktu lewat sini Ya. itu ada rumah yang tulisannya dikontrakkan kecil lah. Ya. Ukuran A4 kayaknya itu. Dikontrakkan. Langsung lah dihubungi pada waktu itu kan. Halo Pak, bisa ketemu nggak? Nanyain persoalan kontrak sewa rumah. Ya. Oke, bisa katanya. Sore ini langsung katanya bisa. Oke. Pada waktu siang tuh. Jadi pas pada waktu siang kata-kata sore nih ketemu di sini juga. Habis ketemu itu ngobrol lah, Pak ini mau nyewa berapa sih per bulannya atau per 3 bulan, 6 atau 1 tahun. Iya. Terus bapaknya bilang bisa aja 3 bulan, 6 bulan ataupun langsung 1 tahun. Awalnya ini apa sih Pak kata? Awalnya ini apa sih kargo katanya, ekspedisi. Oh nah, gitu. Tanya-tanya lah bapaknya kan awal itu ini mau dibikin apa sih, mau dibikin angkringan kan. Oke. Aku bilang gitu. Terus ketika seiring berjalannya waktu ngobrol, oke nih, jadi awal itu saya DP untuk minimal 3 bulan. Oke. DP 3 bulan kan. Ketika DP 3 bulan udah nih DP diatur jadwal waktu ketemu lagi. Pada waktu ketemu saya minta dong. Oke. Nah, minta waktu kompensasi. Ya. Bahwasanya untuk yang dimana itu segala macam bentuk perubahan lah, renovasi istilahnya kan, biar agak sedikit estetik. Ya. Nah, Biar dekat sama anak muda lah. nah itu biar dekat kan sama anak muda. Oke. Terus ternyata itu nggak dikasih waktu sama bapaknya. Oke. Nah, jadi ketika yang dimana udah pembayaran, udah masuk yang dimana sewa. Ya. Kayak kata orang, ya bapaknya juga bener aja juga gitu kan, tergantung yang punya tempat sebenarnya. Nah, toleransinya tergantung di bapaknya juga. Oke, nah di sanalah akhirnya kan mikir keras, lihat yang dimana lokasi, lihat lokasi kan sekitaran sini ada banyak perkantoran, wah
orang ini. Target masa untuk yang dimana itu angkringan beda Oke. sama lokasi strategis. Iya nggak? Ya. Iya kan? Sepakat. Jadi pada waktu itu mikir keras nih, aduh ini kalau kita buka untuk jenisan kedai ya kopi juga toh jatuhnya. Oke. Nah, pada waktu itu mikir keras ini budgetnya lumayan kalau bikin kedai. Seperti kata abang yang di podcast yang kemarin kan, iya nggak? Abang Abdi ya? Oh iya benar, Abang Abdi. Saya lupa itu namanya. Ya. Salah satu sultan lah. Iya, salah satu sultan berapa ya? Susah. Jadi untuk lumayan teman, udahlah. Tapi apa ya? Di mindsetkan bahwasanya jangan berpikiran itu buka dengan budget yang mahal dulu. Oke. Ya, otomisnya. Gitu, wah harus ini. Ya. Ya cuman keinginan kita doang gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi ya udah perlahan-lahan ada rezeki gaspol gitu. Ada langsung brak. Iya. Enggak. Berarti step by step Dari kursi dan segala macam, berarti step by step lah. Iya, benar sekali. Nah, jadi kenapa Mas Eja nih memilih bisnis kopi? Nah, sedangkan untuk angkringan memang kurang cocok nih karena target pasar sini banyak kantoran loh. Nah, jadi kenapa memilih bisnis kopi sedangkan kedai kopi di Braga ini lumayan banyak sudah. Nah, apakah siap jadi kompetitor? Oke. Iya, gini ya. Sebenarnya gini, Mas. Kalau berbicara siap nggak siapnya ketika Anda dilahirkan artinya Anda siap. Oke. Ya kan? Ya. Mau persoalan ataupun permasalahan apapun itu sebenarnya itu yang pertama terlebih dahulu kita tanamkan. Apalagi berbicara persoalan bisnis. Oke. Ya kan? Ya. Nah, oke nih. Oke lah, saya mikirnya kedai, kenapa nggak mikirnya resto sih? Oke. Nah, kalau mikirnya langsung resto itu lebih berat sih kalau pemikiran saya, lebih berat untuk yang dimana pemasarannya. Gitu. Kalau nggak adaptasi dengan kultur budaya. Oke. Ya kan? Kalau kita mau kelasnya langsung dinner atau mau langsung apa ya bahasanya resto yang idealis khusus steak gitu loh. Ya kan? Ya. Nah, itu agak susah pemasarannya. Oke. Kan untuk yang wilayah baru. Ya. Tapi untuk yang di mana itu wilayah Barabai yang masih familiar bahasanya ya kopi. Nah, dan sebenarnya circle atau pertemanan saya sebelumnya itu dari 2015-16an itu juga kopi. Akhirnya terjun ke sana. Oke. Jadi sebelum terjun ke dunia kopi ini kan otomatis Mas Eja ini udah kesana kemarin nih nongkrong. Iya. Itu di wilayah Braga atau di luar Kalimantan? Sebenarnya untuk yang di mana itu nongkrongnya ada di wilayah Barabai, ada di luar Kalimantan. Oh, di luar Kalimantan di mana, Mas? Di Jogja biasanya gitu. Minimal klinik kopi kan? Oh, Mas Pepe. Oke. Oke. Berarti Mas Eja pernah diam di Jogja. Iya. Nah, itu tuh di sana tuh kuliah atau kerja? Kuliah di mana, Mas? Kuliah di Amikom. Nah, kan beda tuh jurusannya dengan Amikom. Kenapa memilih bisnis? Ya gini ya. Kan relate loh. Oh ya. Nah, ya. berbahasa kampusnya tuh atau akademik itu kadalinier. Oke. Akademisi banget ya, Mas ya. Jadi untuk yang gimana itu bisnis sebenarnya kayaknya dari keturunan sih. Oke. Nah, dari keturunan untuk yang gimana berbisnis. Dan memang di mata kuliah kami itu ada juga bisnisnya untuk yang gimana pemasaran, marketing secara online. Iya. Oke. Berarti basicnya lah. Kalau dibilang basic sebenarnya enggak, tapi lebih bawaan yang dimana itu apa ya? Ya online lah. Online. Iya. Entah itu di Shopee dan segala macam. Iya, Shopee, marketplace. Ya, marketplace ya. Nah, itu. Enggak yang dimana itu langsung face to face. Jadi untuk Lipi Indonesia ini apa aja yang dijual?
Iya, kalau selain kopi. oke, selain kopi itu ada yang dimana makanan berat, ada snack, ada dessert juga. Oh, ada dessert. Iya. Lengkap lah di sini lah, lengkap. Nah, Alhamdulillah. jadi mungkin kawan-kawan basah nih kepo Jo nih yang belum pernah datang ke Lipi nih. Apa Iya. gerang best sellernya Oke. kopinya di Lipi nih? Ada mas, spesial dari kita. Apa? Ada, namanya itu Livi 98 sama Creamy Brulee. Boleh di Boleh. Di sini nggak? Boleh. Halo Mbak, tolong dong, tolong dong. Iya. Halo. Ini Ini baristanya? Iya, ini bisa barista, bisa masak dia. Waduh, masih komplit lah, udah Pakai. cantik, bisa masak, bisa buat kopi. Iya. Keren. Oke. Tapi jangan diambil ya. Enggak. Punya saya Aku- tuh. Aku sudah punya istri. Oh iya, siap. Oke ya, teman-teman semuanya, dia udah punya istri. Ya, ada hati yang harus dijaga. Sorry banget. Oh, jadi inilah. Iya. Nah, jadi untuk kawan-kawan basah ini salah satu best seller kopi di Lipi Indonesia yaitu ini Lipi 98 sama Creamy Brulee. Creamy Brulee. Oke. Nah, Lipi ini kalau konsepnya ini ke arah mana, Mas? Kalau konsep sebenarnya gini ya. Dari awal memang yang dimana itu konsep awal saya mikirnya yang enggak harus apa ya, minimalis ataupun itu industrial ataupun Skandinavian nggak apa-apa. Kalau saya itu sebenarnya lebih ke pembangunan berlanjut sih. Apa sih yang memang apa ya lagi hits atau emang tempatnya cocok buat ini nih. Soalnya kan rumah. Oke. Nah, bukan bangunan dari nol lah. Iya, bukan bangunan dari nol. Kalau bangunan dari nol kita bisa konsepting dari awal. Iya. Skema. Oke. Jadi arahnya kemana, Mas? Konsep ini? Arahnya ini ke sebenarnya ya pembangunan berlanjut sih. Kalau yang dimana saya ambil dari pembangunan berlanjut ini karena comotan-comotan itu bisa dikatakan itu Skandinavian. Oh. Iya, estetik. Iya. Benar-benar estetik lah di sini. Iya. Untuk para wanita lah yang berfoto-foto di sini. Jadi untuk kawan lah jangan lupa datang ke Lipi Indonesia untuk ngopi ataupun makan, bisa snack ataupun makanan berat. Lipi ini secara kuantitas dan kualitas, nah yang mana yang lebih dominan yang dijual untuk ke para customer di Barabai, khususnya di Barabai? Oke, kalau di review ini lebih mementingkan kualitas. Oke. Kualitas dalam perihal apa tuh, Mas? Entah dari kopinya atau makanannya atau tempatnya? Sebenarnya dari yang dimana kita itu makanan dan minumannya terlebih dahulu ya. Oke. Ya, gitu. Karena kalau menurut saya pribadi nih, Iya. orang akan repeat order ketika makanan ataupun minuman kita itu bisa dikatakan enak. Oke. Nah, kalau persoalan yang dimana itu furniture, ya kan, interior, ini dan segala macam hal, itu memang juga perlu kualitas. Oke. Tapi kan kalau berbicara kualitas secara furniture interior itu lumayan gede budgetnya. Oke. Nah, Jadi step by step lah, hitungnya nabung dulu baru. ya. Jadi Lip ini sudah beberapa tahun, Mas hadir di Barabai? Oh, alhamdulillahnya kita udah 1 tahun dari 9 April kemarin. Oke. Selamat ulang tahun ya buat Lipi Indonesia. Nah, panjang umur. Jadi sudah 1 tahun sekalinya Lipi kira hanya beberapa bulannya, cuman dia lihat customer ini meledak terus Bang di Lipi ini, kurang lebih kayak teduh juga. Nah, sama pada Sultan Bang pinanya ampunnya nih lah. Pinanya. Ya, masih ngambang tuh kan kalau pinanya tuh ya masih ngambang. Nah, kan PR di Barabai ini pasti banjir loh. Nah, Lipi ini kena dampaknya lah. Kalau kena dampak atau enggak, sebenarnya kena dampak karena kita langsung berdampingan dengan anak sungai. Oke, ya. Tapi untuk yang di mana letaknya, letak memang banjir tahunan itu
nggak terlalu berdampak. Tapi apabila memang air itu naik, ya, itu bisa kena juga Kena daripada yang biasa-biasanya. Oke. Nah, kan dalam bisnis ini pasti kan ada pasang surutnya, Ya, kalau naik, turun dan segala macam. Nah, mungkin kawan-kawan bahasa nih minta tips and triknya menghadapi pasang surutnya dalam berbisnis, apalagi di kedai kopi. oke. Tips and triknya ya sebenarnya yang paling pertama itu berbisnis itu harus sabar. Sabar, oke, satu. Ya kan? Yang kedua, ketika yang dimana diberi sebuah ujian, itu jangan goyah, tetap fokus pada bisnis Anda. Oke. Jangan yang dimana itu berpaling atau berpindah haluan. Kalau menurut saya, kalau memang hitungannya udah benar, gitu. Loh, kenapa jadi memilih membangun bisnis kopi di Barabai ada di Jogja? Kan masyarakatnya lebih banyak nih di Jogja. Hampir seluruh Indonesia kayaknya banyak kuliah di sana karena Jogja itu salah satu kota pendidikan. Nah, kan otomatis banyak tuh seluruh Indonesia banyak kuliah di sana. Nah, kenapa kadang membuka di sana? Oke. Di Barabai kan nih lumayan ya nggak besar nggak juga, itu nggak kecil nggak juga itu. Kalau berbicara kenapa nggak di Jogja ya? Di Jogja itu kalau buka menurut saya itu kalau bahasa Banjarnya ngalang-ngalang tanggung itu susah banget, apalagi kita itu nggak ada yang namanya personal branding di sana. Oke. Susah. Circle juga ya bahasanya cuma satu kampus, satu angkatan. Ya kan? Ya. Berarti harus mempunyai personal branding yang kuat dulu lah. Iya. Untuk mudah membangun bisnis di sana. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk gimana itu minim personal branding. Jadi Mas, kawan-kawan bahasanya pasti kayak polo. Ya. Berapa habisnya nih men-spend uang membangun bisnis kedai kopi? Siapa tahu kawan-kawan bahasa ini ada juga kepikiran membuat bisnis kopi nih di Barabai ataupun di Banjar kan, misalnya dan lain-lain. Harus berapa budgetnya? Kisaran aja. Oke. Jadi yang pertama ya nih. Sebenarnya tergantung bagaimana Anda mau konsep sebuah kedai Anda, atau sebenarnya bagaimana equipment yang pengen Anda beli. Kalau awal menurut saya ya, kalau itu mah anggap sewa itu 1 bulannya 2 juta. Oke. Nah, kali 3 bulan deh kita tawar-menawar sama pemilik, itu udah 6 juta. Oke. Equipment kalau kamu pengen yang dari kecil dulu, itu kasih spend dana 15 juta. Udah berapa tuh? 6, 15, 21 ya? Ya. Nah, udah 21. Kasih lagi spend dana 10 juta kalau menurut saya. 31 jadi totalnya lah. 31. Lumayan gede juga lah budgetnya Lumayan untuk gede. membuat bisnis kopi ini lah. Iya. Nah, kalau yang dimana itu pengen bahasanya udah agak enak kan, bahasanya kan pasti ada yang dimana itu stock outlet ini itu dan segala macam manajemennya. Ya itu bisa kita range dari 100 sampai 300 juta. Bisa juga yang dimana memang kita punya uang berlebih nih, kita yang sebelah satu gitu kan, satu katanya. Wah iya itu bisa juga, tapi kita beli tanah, kita beli bangun ini itu dan segala macam, karena itu mengurangi operasional. Jadi lebih enak ke depannya. Kalau ini bayar sewa lah. Iya, ada sewa lagi. Oke, itulah perbedaannya dari bangun nol. Iya. Yang tadi yang menyewa inilah. Iya. Nah, jadi Pin selaku owner di Indonesia minta tanggapannya tentang dunia kopi Barabai ini. Menurut sudut pandang Mas Eja itu, nah mungkin apakah ada perbedaan dengan perkopian di Jogja yang pernah Pian datangi?
Sebenarnya kalau pandangan kalau pandangan saya luas Ya. bisa kita kerucutkan lagi pandangan bisnis aja deh. Nah ya kan, Oke. kalau pandangan umum tergantung personalnya sih. Oke. Jadi kalau dari secara pandangan bisnis, menurut saya kualitas kopi perkedaian lah, bukan kualitas secara kopi pada umumnya. Apalagi perkedaian, kedai kopi itu lumayan bagus. Memang bagus. Ya, karena dari yang memang itu idealis di kopi hitam toh, Ya. ada yang dimana itu menjual tempat yang luas, nyaman, ini itu dan segala macam hal. Ada yang memang bahasanya bukanya dari sore sampai malam. Ya. Nah, cuman jadinya persepsinya beda-beda. Ya, Nah, ya, itu ya. maksudnya. Jadi menurut saya udah bagus sih. Bagus. Karena macam-macam udah. Oke, berarti dunia kopi berapa ini grow sudah lah. Iya, bro. Nah, mulai benaik dia lah Iya. ya, Pak. Jadi jadi ini Mas Eja. Iya. Katanya Mas Eja ini pernah ditawarin salah satu jadi apa ya? Ditawarin oleh parpol. Aduh, ini agak sedikit menggelitik pertanyaannya ya. Ya, kan nih isu katanya. Jadi kenapa orang itu berpikiran untuk menawarkan Mas Eja ini untuk terjun ke dunia politik? Apakah Mas Eja sebelumnya waktu di Jogja ataupun di Balai pernah mengikuti warkaderan di partai? Tahu gimana gitu? Nah, Oke, saya jawab dulu nih dari yang isu tadi apakah benar gitu lah. Sebenarnya benar. Ada tawaran dari salah satu parpol tertentu. Oke. Jadi isu itu benar, dan kenapa orang itu menawarkan kepada saya sebenarnya tanya orangnya. Kalau Betul. Sepakat. Tapi ketika Anda bertanya tentang background sebelumnya, mungkin saya jawab nih. Oke, kita tanya. Oke. Mungkin saya nggak ada punya link nih untuk nanya kepada yang menawarkan Mas Eja tadi kan ya. Jadi kita tanya ke backgroundnya kenapa ya. Oke. Kalau bicara background sebenarnya saya itu ikut organisasi aja Mas. Ya kan, organisasi yang dimana menurut saya itu penting untuk mengasah interpersonal skill. Oke, entah itu public speaking lah, manajemen, pola pikir kritis. iya, pola pikir kritis ataupun bahasanya itu lobbying. Wah, ini lobbying lah. Iya dong. Iya. Atau bisa disebut menjilat kan Mas? Waduh. Bisa juga. Iya. Tidak menutup kemungkinan. Karena realistis. Iya. Uang. Oke. Jadi tertarik kada sih Mas Eja untuk terjun ke parpol nih? Oke, LIPI ini sudah grow semakin jauh dan penghasilan mungkin sehari bisa 2 juta dan lebih. Nah, apakah siap untuk terjun tadi nah? Oke, sebenarnya kalau sekarang nih Ya, sekarang. nggak tahu nanti. Kan LIPI lagi gacor-gacornya kan, bisa autopilot nih. Oke nih, sekarang ya kalau berbicara sekarang, iya sama sih sebenarnya. Ketika yang memang banyak orang mempercayakan nih, ya kan, nggak cuma 1 atau 2, 3 orang. Artinya ada harapan, ada pengharapan, gitu loh. Ada pengharapan orang di sana, ada kepercayaan orang di sana. Siap nggak siap? Artinya kan balik lagi nih, kita harus siap. Gitu. Tapi kalau secara pribadi untuk saat ini bisa dikatakan belum siap sih sebenarnya. Kenapa tuh Mas jadi belum siap? Ya gimana ya, karena ketika yang dimana itu kita terjun langsung ke politik,
berbicara nah, berbicara APBD, APBN, ada keren ya. sekali Anda ya. Iya, Ya, itu menurut saya belum terlalu siap kesananya gitu loh, dan belum terlalu siap untuk yang dimana itu menduduki step by stepnya dari yang dimana parpol naik ke sini, naik ke sini, naik ke sini ya, saat ini ya, itu kalau pribadi. Oke. Jadi tadi kan pernah mengikuti sebuah organisasi di kampus. Nah itu boleh disebutkan lah organisasi apa, entah itu eksternal ataupun internal. Oke. Sebutkan nggak ya di sini? Sebutkan lah, sebab kawan teman-teman bahasanya kepo. Ya, oke. Berbagi pengalaman lah. Oke nih. Tapi ini saya bukan, sekali lagi ya, bukan mempromosikan atau apa. Iya. Tergantung teman-teman maunya ke arah mana, gitu loh. Kalau saya ada eksternal, ada juga internal. Oke, yang dimana itu eksternal, saya ada ikut salah satunya PMI. Oke. Apa tuh PMI itu Mas? Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, misalnya terpilih, iya. Berarti kalau PMI ini sahabat lah bahasanya. Sahabat. Itu satu. Yang kedua itu ada yang dimana IKPMDI namanya. Apa tuh Mas IKPMDI? Ikatan Keluarga Mahasiswa Daerah Indonesia. Oh, yang katanya Mas Eja pernah jadi ketua. Apa tuh? Ketua asrama lah bahasanya, atau ketua apa tuh? Aduh, ini semakin dalam ya berarti. Iya dong. Masa kita di dangkal doang? Oh, iya. Terus ke dalam lah. Anda saja. Iya, kalau berbicara kemahasiswaan daerah, kemahasiswaan daerah termasuknya karena organisasi daerah. Oke. Jadi cerita dari awal deh. Oke. Biar enak. Dari awal saya itu kuliah dari awal kuliah sampai yang dimana akhir itu saya asrama. Oh, karena kos kah? Enggak, karena biaya kos lebih mahal daripada asrama. Aduh, Anda ini merendah sekali ya. Ya itu Mas, bener. Iya. Ada yang 300.000 kan sama uang 50.000 mending enak. Iya. Iya sih. Ya, bisa kok mikir realistis. Terus dari sana saya kenal di mana itu organisasi daerah. Kayak kata lanjut daripada semester 1 semester 2 itu yang dimana masuk dari pengurus, masuk ke alhamdulillahnya ke ketua asrama, masuk lagi alhamdulillahnya jadi ketua kabupaten. Oke. Sebenarnya habis dari ketua kabupaten itu saya langsung loncat bahasanya, langsung loncat ke tingkatannya nasional. Gitu. Berarti Mas Eja ini jejak karirnya memang bagus lah di dunia akademik, di dunia organisasi lah. Iya, tergantung persepsi Nas, bisa dikatakan bagus, bisa dikatakan enggak. Kenapa jadi ada dua persepsi? Karena gini, kadang ada orang mempersepsikan organisasi ini memperlambat kuliah gitu loh. Ada persepsi gitu. Nah, makanya tergantung persepsi sebenarnya. Sedangkan padahal kita ikut organisasi itu kan menambah wawasan satu, terus mengasah pola pikir, ya kata Mas Eja tadi teknik lobbying, interpersonal skill. Nah, berarti kan sangat menguntungkan nih untuk pribadinya. Nah, kenapa orang pasti mikirnya kalau ikut organisasi selalu terhambat dengan akademiknya? Ya menurut saya pribadi sebenarnya pola pikir yang dimana itu opini beberapa orang menurut saya itu menaruh yang dimana idealis dan realistisnya, ya kan? Ya.
dan manajemenisasi untuk yang dimana diri mereka sendiri gitu loh sebenarnya, karena mereka tolak ukurnya hanya pada kacamata sendiri. Oke. Gitu. Ya kan, kalau berbicara secara bisnis menurut saya banyak nilai plus kok di sana. Iya. Ya kan, ketika bisa memang mengimbangi dengan kuliah, Pak, menurut saya udah skill yang di atas rata-rata lah. Meskipun ya ada satu cerita saya pernah dengar. Jadi ada penerimaan di suatu korporat itu, ada nih beberapa yang memang mahasiswa dia mencantumkan organisasinya, mencantumkan nilai IPK ini itu dan segala macam. Itu ditolak. Gitu. Kenapa? Karena ketika manajemen bisnis ya kan, ketika ada yang usul ini itu, orang ini bakalan bisa jadi apa ya, bumerang gitu loh. Nah, buat si bisnisnya. Ada yang kayak gitu. Jadi orang ada yang nyari yang memang orang anteng-anteng aja nih. Iya. Enggak yang organisasi itu dan segala macam. Jadi kembali lagi nih kita nih sedikit ke masalah politik. Nah kan politik katanya sih, saya ini katanya aja ya teman-teman, katanya identik dengan menjilat. Nah sedangkan ada berita yang lagi hangatnya di DPR RI kan, ya Mas? Ya. Di mana Mahfud MD, Arteria Dahlan dan Pacul lah. Iya. Nah, Bapak Pacul. Katanya kata Bapak Pacul, kader ini harus minta izin dulu untuk memutuskan sesuatu hal ya tentang undang-undang, harus minta izin dulu kepada si ketua parpolnya. Nah, itu gimana Mas tanggapan? Boleh saya nggak jawab nggak? Jangan. Anda tidak boleh lari di sana. Aduh, saya ngikut di sebelahnya deh. Jangan. Saya netral. Saya netral. Curang sekali. Cari aman, biasa. Ya Jadi gimana ini ya teman-teman, buat yang mancing-mancing, hati-hati nanti. Oh, saya ini. Oke. Saya jawab nih menurut yang dimana persepsi saya sendiri. Oke. Ya kan? Kalau kita berbicara secara adab, adab itu memang bagus, di mana kita meletakkan posisi adab itu di waktu dan tempat yang sesuai. Ya. Berbicara tentang yang dimana itu perwakilan, ya kan? Ya kan, DPR RI lagi ya. Dewan Perwakilan Rakyat. Katanya. Katanya. Kan banyak isu kayak gitu, katanya Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika yang dimana itu menurut saya sudah masuk ke ranah perwakilan rakyat, ketika sesuatu hal aspirasi itu sudah disampaikan dan memang itu sudah dikaji, strategis nih, dan memang ini benar statementnya, ini benar, ya kan? Pasti kita kaji dulu benar apa enggak. Ketika yang ini benar, kenapa ini enggak langsung kita eksekusi? Karena beda badan. Ya kan? Ya. DPR RI sama yang dimana ini badan parpol menurut saya. Ya kan? Minta izin ke ketua umum parpolnya sendiri bagus nggak? Bagus sebenarnya adabnya. Tapi kan nggak sesuai nggak sesuai tempat menurut saya. Ya nggak? Karena ketika yang dimana itu komisi 1, komisi 2, komisi 3 dan seterusnya itu udah diwakilkan nih, Anda yang sudah diwakilkan gitu oleh rakyat, oleh parpol Anda sendiri itu dan segala macam. Nah, tapi ketika yang dimana itu meminta izin lagi untuk mengetuk palu, ya menurut saya nggak konkret aja, nggak relevan aja. Kayak ada transparansi lah kepada rakyat lah. Iya bisa dibilang nggak transparansi Mas, kata Anda. Anda main-main, saya main-main juga. Saya jadi
takut ini. Tolong jadi hilangkan saya. Oke. Nanti Anda bisa visa Australia kan? Dia dapat perlindungan ya kan? Iya. Oke. Siapa tahu, Pak. Ya, Tapi kalau nggak tahu ya hilang gitu. Oke. Jadi katanya kan kalau ikut parpol itu harus menjilat nih. Entah itu kepada rakyatnya untuk minta suara kepada ketua parpolnya. Apakah kita harus selalu menggunakan dengan cara menjilat gitu? Oke ya, saya garis bawahi dulu pertanyaan. Oke, boleh. Ini ya teman-teman, kalau bisa diulang. Lihat aja. Jadi kata Mas Hos, katanya kalau masuk parpol ini harus menjilat. Titik sampai sana ya. Kan ini katanya aja nih, kan saya sebagai orang awam di dunia parpol kan orang tahu nih orang awam loh. Jadi kan wajar nih bertanya kepada Mas Eji yang pernah ditawarin masuk parpol. Kan cuma ditawar. Iya. kita tahu kan isi pembicaranya seperti apa kayak gitu. Sebenarnya oke nih, isi pembicaranya cuma tawaran teman-teman. Ya. Oke ya. Kalau saya itu ya untuk saat ini kalau secara sudut pandang saya sendiri memang bisa dikatakan itu menjilat secara kasar. Ya. Kenapa ya? Karena gini loh. Ketika kita diusulkan untuk naik itu ke maafun ya bahasanya, apalagi ke DPR, badan eksekutif kan? Ya. Itu kita di sana sowan kepada ketua umum parpol kita. Sowan ini naik lah. Otomatis kan cek naik nih. Ya. Goals lah. Ya. Saya pernah dengar ketika yang dimana ini goals ada timbal balik gitu loh, timbal balik dari yang udah duduk di kursi Ya. badan eksekutif. Timbal balik ke Parpol. Nah. Ya apakah bisa dikatakan ya? Ya bisa. Contoh kayak Mahfud MD, Tiga Dahlan tadi, Ya. sama yang Pecul tadi. Ya. 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 Kan ketika wah, kok ini nggak pas gitu loh Ya. posisinya. Pas ya. Menurut saya pribadi ya sudah bawahnya kalau memang mau pas aja, nggak perlu yang dimana itu harus ada feedback. Oke, ya paham. Karena udah nih ketika kita memang potensial untuk dinaikkan ke eksekutif sudah, ya kan? Ya, paham. Ya kan? Ya. Kalau yang dimana itu harus ada benefit ini itu dan segala macam lah. Ketika yang dimana kita mencalon, kita keluar dengan budget biaya sendiri nih. Ya, iya. Ketika yang dimana itu nggak goals, mau nggak gitu loh. Buat dikasih benefit juga, gitu mas, setidaknya ya like modal kata orang. Like modal ya. Oke. Tapi ketika yang dimana goals, ini langsung minta nih, padahal kita dengan biaya sendiri. Gitu. Iya, bukan biaya dari parpol lah. Iya. Jadi begitu teman-teman. Sangat berat pembicaraan hari ini. Saya jadi agak sedikit sakit kepala. Beberapa dulu. Ya, oke. Beberapa dulu minum kopi dulu gitu. Gimana, enak nggak kopinya? Enak mas. Enak. Jadi mas, bagaimana tanggapan Mas Eja tentang anak muda yang terjun ke dunia politik? Apakah itu salah satu langkah yang baik untuk regenerasi atau tidak? Gini ya, gambaran secara umum, apapun itu perlu namanya regenerasi. Oke. Langkah baik ataupun tidak,
tergantung pengkaderan. Oke. Gitu Ya. ya nggak? Ya. Ketika yang dimana itu pengkaderannya ini bagus, langkahnya memang bagus juga, ritmenya, manajemenisasinya bagus, kadernya otomatis jadi bagus. Oke. Gitu. Saat ini kalau berbicara milenial sekarang bagus, tapi menurut saya kurang yang dimana itu apa ya bahasanya, sowan ke rakyat-rakyat lah menurut saya, atau yang dimana itu pengajian-pengajian atau hal-hal yang dimana berbau sosialisme. Oke. Ya. Kalau saya lihat ya, yang kader milenialnya, karena gini, kita nggak selalu harus mengkritik, ya nggak? Iya sih, sepakat. Kita harus juga nih, ketika yang dimana kita kritik itu kita kaji terlebih dahulu, kita datang nih kepada yang dimana itu persoalan. Oke. Datang ke persoalannya, apa solusinya. Ketika udah dapat itu, bisa kita kritik, bisa juga kita yang dimana mengkritik diri kita sendiri. Oke. Gitu. Aduh, keren sekali jawaban dari Anda ya. Keren nih. Aduh. Senang sekali saya berbicara dengan Anda. Mengandung daging. Saya tuan kulit mas. Aduh mas. Jadi, oke, apa lagi ya? Saya ini juga udah mulai bingung nih mas. Ya. Kayaknya kita apa ya? Kita tutup aja pembahasan masalah parpolnya. Karena agak lumayan ribet. Nah, kan parpolnya nggak ada habis-habisnya. Tapi mungkin last question tentang politik nih satu kali lagi. Ya. Oke. Jadi gimana tanggapan Mas Eja nih? Menurut Mas Eja nih sebagai yang pernah jadi mahasiswa ya, di mana mahasiswa ini agen of change. Iya. Nah, gimana tanggapan Mas Eja dengan agama yang dijual dalam politik? Gini ya. Dijual belikan lah bahasanya. Iya. Ini ada pepatah yang dimana mengatakan kalau Anda pengen berpolitik, jualah isu agama. Oke. Sang seksi ini ya. Jadi ketika yang dimana kita jual isu agama, semua orang itu akan menganggap Anda soleh. Oke. Oh kayak gitu, kayak permainannya masalah. Iya. Sudut pandang ya. Iya kan? Oke. Terus. Isu agama ini kenapa sih sangat mudah diperjualbelikan, apalagi di Indonesia ya. Ini menurut saya nih pribadi. Oke. Karena gini, saat ini saja orang bisa mengaku nabi. Oke. Orang bisa mengaku ini itu dan segala macam hal membuat agama, dan toh itu ada pengikutnya. Gitu loh. Dan ketika kita menjual nilai-nilai yang berbau agama, itu sangat masuk di masyarakat karena kita menganut agama itu bisa dari lahir, bisa sejak kita mulai berpikir untuk memilih beragama. Oke. Ya. Nah, bawaan agama ini agak sentimen. Nah, tapi ketika yang dimana itu kemasan bagus, akhirnya masuklah ke mindset orang-orang gitu. Sebenarnya kalau menurut saya, silahkan berpolitik aja. Ketika Anda memang beragama, silahkan beragama, silahkan urus agama masing-masing kalau menurut saya gitu ya, untuk nilai ibadah gitu. Ya. Tidak perlu untuk yang dimana itu selalu dipublikasikan. Enggak. Ketika kita mau berbagi sudah tinggal berbagi. Cepat. Enggak perlu yang dimana ini nih, itu kadang ini nih kemasannya. Tausiah akbar
tenet di sini. Ya. Kemasan yang dijual itu tausiah akbar, siapa yang nggak mau datang? Iya, iya. Ya nggak? Ya, pasti datang lah. Di sana dikasih lah unsur-unsur politis kan. Saya ini mau mencalon, tolong dukungannya. Ini itu yang saya ucapkan. Oke. Kadang jangan dijual hal yang kayak gitu. Maksudnya, sorry, jangan yang dicampur adukan. Yang dimana gitu. Udah, tausiah. Politik ya politik. Oke. Gitu makanya. Kenapa apa ya bahasnya? Kemarin itu haul kumpul itu dibedakan. Oke, iya. Paham, saya paham. Karena bagus, jadi nggak ada ucapan di mana itu politik dalam beragama. Oke. Sebenarnya seharusnya agama yang mengontrol politik, bukan politik yang mengontrol agama. Iya. Jadi itu poinnya teman-teman. Poinnya itu sebenarnya harus agama yang mengontrol politik agar terjalannya politik ini dengan baik dan benar. Bukan politiknya yang mengontrol agama. Ini kurang tepat lah. Iya. Cuma karena ini sudah mungkin bisa dikatakan budaya ya. Iya, bisa dikatakan budaya karena gini ya. Politik ini bisa kita katakan juga dari kita SMA ataupun ya di sekolah. Karena gini, ini saya pernah ya. Ya, oke. Saya pernah di mana itu kita, ini mau ada SPP nih, padahal nggak ada. Ya, gitu kan. Kita di sana berpolitik untuk gimana kita belanja nih teh. Tapi ketika yang di mana itu udah gede, itu beda. Iya, oke. Ini APBD bos, APBN nih bos. Aduh, emang gitu loh, triliunan kita mainnya. Banyak hak di sana. Oke, berarti secara tidak langsung politik ini memang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Bener, tapi penempatannya sih. Oke. Iya. Oke, paham. Jangan sampai disalahgunakan. Oke, silakan mau berpolitik, beragama, silakan. Oke, gunakanlah akal sehat dalam berpolitik dan beragama. Ya. Jadi pada akhirnya pertanyaan kita terakhir ini ialah apa harapan dan tujuan LIPI Indonesia? Harapan dan tujuannya ya. Kalau yang dimana harapannya itu saya ingin membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Oke. Tujuannya satu itu untuk yang dimana berbisnis ataupun berdagang. Karena tujuan. Oke. Ya, realistisnya saya. Ya. Saya pun makan minum dari satu. Oke. Tujuan dari satu karena apa ya bahasanya, berdagang ini lebih lebih mengasihkan dan memang disunahkan. Oke, sunnah Rasulullah. Jadi itu kawan-kawan tujuan dan harapan Mas Eja untuk kedai kopinya yaitu LIPI IDN atau LIPI Indonesia. Mungkin sampai sini saja pembicaraan saya sebagai host amatir dan Padoy Kak Eza. Jadi sampai jumpa di konten selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh iya. Ini saya Eja, saya Ajrul, siap menggemparkan bara-bara.